Pengacara Budi Hartawan akhirnya buka suara terkait tuduhan yang dilontarkan oleh Gede Putu Arkewijaya kepadanya. Budi Hartawan dari BNS Law Office yang beralamat di Jalan Patimura nomor 8 Singaraja memberikan jawabannya saat ditemui di kantornya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 pagi. Jadi dalam putusan pidana yang telah mendapat kekuatan hukum tetap bahwa tersangka Gede Putu Arkewijaya itu sudah ditetapkan berdasarkan putusan nomor 108 pidana B 2021 Pengadilan Negeri Singaraja. Di dalam putusan ini proses hukumnya kita harus sadari, Arke ini harus perlu banyak belajar hukum. Kalau dia memang sebagai pegawai LP Lapas Buleleng yang di bawah naungan Kementerian Hukum HAM, dia semestinya sudah mengetahui tentang proses hukum yang dia alami pada dirinya sebagai penegak hukum, gitu ya. Yang pertama, saudara Denny, dia yang pertama dilaporkan oleh saudara Arke, sehingga kami melakukan lapor balik, ya, terhadap uang DP yang diberikan oleh Arke kepada saudara Denny melalui kami selaku orang tuanya. Nah, kemudian Arke dengan membeli tanah dengan perjanjian mencicil selama 6 bulan, dia sudah melakukan uang prestasi dan dia ingkar janji terhadap perjanjian itu. Dia tidak mampu membayar untuk melanjutkan rumah yang senilai 600 juta itu, 500 juta itu, ya. Nah, kemudian berproseslah Denny melakukan dumas, yaitu melakukan pengaduan masyarakat ke Polres Buleleng. Karena Panglima Hukum Polda Bali itu ada di Polres Buleleng. Oleh karena itu dia melaporkan di situ tentang kejahatan yang dia lakukan terhadap rumah yang dimiliki oleh saudara Denny, dirusak, dihancurkan, dan kemudian barang-barang bukti yang dihancurkan itu dibawa ke gudangnya. Budi Hartawan sebagai kuasa hukum Denny Ari Suryadi mengatakan bahwa tidak ada rekayasa hukum karena menurutnya penegak hukum sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur. Apalagi pengambilan barang bukti berupa seng dan balok kayu ke Polres Buleleng bukan merupakan rekayasa yang seolah-olah dibuat olehnya. Jadi bongkaran semuanya itu dibawa ke rumahnya Arke, ke gudangnya. Nah, kemudian salah satu dari alat bukti itu diambil berupa seng dan kayu, 5 lembar seng dan sebatang kayu balok. Itu kan sebagai alat bukti. Apa mungkin dalam proses lidikan itu kemudian ditingkatkan dari Dumas, ditingkatkan ke LP, laporan polisi. Kemudian dalam proses laporan polisi sudah melakukan langkah-langkah hukum yang benar. Dan kemudian setelah dari LP, polisi melimpahkan perkara itu kepada kejaksaan. Proses hukumnya ini sudah berjalan. Nah, kemudian sampai ke P19 dan P21, Arke ditetapkan sebagai tersangka. Kan gitu. Dalam hal apa? Dalam pengerusakan dan barang-barang yang ada di miliknya diambil oleh Arke dan diangkut atas perintah Arke kepada mereka-mereka yang ditugaskan dan dibayar. Oleh karena itu, proses hukum yang dilakukan dari tingkat penyelidikan, polisi, kemudian polisi melengkapi berkas-berkasnya ke kejaksaan, dan kejaksaan melimpahkan ke pengadilan dan berproses di pengadilan dengan mendatangkan para saksi. Jadi polisi sudah melakukan PS, pembuktian setempat, barang yang dirusak dan dibawa kemana? Dibawa ke gudangnya, berupa seng sejumlah 18 pikul. Bukan sedikit, itu kan dipakai alat bukti, kayu usuk dan lain sebagainya. Rumah yang luasnya 8 kali 10 meter persegi, apa wajar dengan 5 seng? Kan tidak mungkin. Jadi tolong publik memahami dari mana sumber seng 5 itu. Ya tentu dari akibat rumah yang dirusak oleh perintah Arke yang dirusak. Justru menurut pengacara Budi Hartawan, Arkewijaya harusnya berterima kasih kepada penegak hukum lantaran masa hukumannya yang diringankan dari 5 tahun menjadi 10 bulan penjara. Ini sesungguhnya dengan pasal yang disangkakan itu sudah jauh sebenarnya ketentuan. Arke sebenarnya sudah berterima kasih pada penegak hukum. Tuntutan yang di dalam pasal itu disebutkan itu 5 tahun penjara. Namun dikabulkan hanya 10 bulan. Mestinya dia berterima kasih kepada para penegak hukum yang ada di wilayah hukum Polres Buleleng dan pengadilan dan kejaksaan. Justru kenapa? Dia lagi membuat ulah dan menciderai dirinya yang sudah bersalah.
mengatakan dengan 9 seng apakah wajar saya harus membayar 250 juta dengan gugatan perdata. Jadi kenapa kami melakukan gugatan perdata? Karena sudah ada putusan yang dinyatakan Arke bersalah terhadap pengerusakan rumahnya milik Denny Ari Suryadi. Ya toh? Dengan sudah ditetapkan dia bersalah, dengan sudah dihukum ya 10 bulan penjara. Berarti perbuatan hukumnya terhadap barang yang dirusakkan perdata. Harus ada ganti rugi. Dia merusak dan mencuri barang seseorang tanpa alas hak. Dia tidak memiliki alas hak berupa sertifikat. Dia kan baru akan membeli dengan mencicil. Ya. Jadi dengan tanpa alas hak disangkakan dengan pasal pencurian dan penggelapan. Wajar. Nah, kemudian dia ditetapkan sebagai orang yang bersalah dan telah melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, akibat perbuatan hukumnya itu yang sudah ditetapkan, rumah yang dirusak bukan nilai yang dicuri. Ingat nih, itu alat bukti. Budi Hartawan. Budi Hartawan yang diketahui menjadi kuasa hukum Denny Ari Suryadi, yang notabene anak kandungnya yang sempat dipertanyakan oleh Arke Wijaya, membuat Budi Hartawan juga turut menjawab. Pertanyaan saya pertama adalah, Menurutnya, hal itu tidak jadi masalah lantaran sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. dia adalah Budi Hartawan adalah Di sana disebutkan apakah boleh seorang pengacara menangani kasusnya keluarganya. Kenapa tidak? Kita dijamin dengan undang-undang di mata hukum. Semua sama. Tidak ada perbedaan di mata hukum. Di dalam Dari Singaraja Bali, Tim Liputan Sinar Timur TV.